Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan presentasi mata kuliah Filsafat Ilmu dan Sejarah Pemikiran Manajemen. Baik, saya langsung ke peserta pertama atas nama Bapak Ahmad Farhan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih eh, atas kesempatannya. Kali ini saya akan presentasikan materi eh, dari chapter 1. Caranya timernya di timer. PPT-nya sudah ya. Oke, baik. Jadi untuk chapter 1 ini ada beberapa poin yang akan saya paparkan, yaitu ada 6 poin. Silakan next. Yang bab 1 itu masalah sejarah manajerial riset. Di sini kita lihat bahwa abstrak dari penjelasan kali ini yaitu isu-isu metodologi utama dalam pembentukan dan pengembangan sejarah pemikiran manajemen. Nah, berikut adalah pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan utama yang harus dijawab oleh sejarah pemikiran manajemen, yaitu apa? Ada yang namanya mengapa dan untuk tujuan apa gagasan manajemen ini diusulkan. Nah, mengapa hal ini diusulkan? Karena pada waktu dan tempat tertentu. Nah, kondisi dan keadaan yang mempengaruhi munculnya ide-ide manajemen baru, di sini penekanannya adalah pada relevansi peningkatan validitas ilmiah dan keputusan manajemen, karakteristik umum dan khusus sebagai disiplin ilmu, terapan dan pendidikan, peran dan tempat dalam sejarah ilmu pengetahuan, isu-isu organisasi penelitian dan metode pengembangan manajemen, studi sumber dan isu-isu lainnya. Nah, di sini pembaca akan mengenal 3 konsep utama pemikiran manajemen, yaitu model negara polisi, hukum, dan budaya. Next. Nah, poin pertama itu adalah pengantar sejarah pemikiran manajemen. Nah, di sini mengingat sejarah manajemen sebenarnya dan gagasan tentang manajemen setiap saat, verifikasi hipotesis dan ide-ide Anda sendiri. Nah, mencari solusi analog dan evaluasi keputusan yang diambil. Nah, dalam lingkungan bisnis yang berkembang pada saat ini, hampir di setiap masalah bisnis itu dikutip dari manuskrip sejarah pemikiran kuno. Nah, pernyataan para pemimpin negara dan paradigma panglima perang militer di masa lalu tentang pengelolaan manusia. Jadi, manajemen itu adalah pengelolaan manusia pada zaman masa kuno ya. Pengelolaan manusia, hubungan dengan bawahan, strategi dan teknik manajemen, kekuasaan, konflik dan kepemimpinan, kontrol dan akuntabilitas di manajemen, dan banyak lainnya yang masih relevan dengan masalah-masalah manajerial. Nah, pada saat ini mekanisme pengambilan keputusan menurut G. March H. Simon. Nah, poin 1.2 itu yaitu pengantar ke dalam organisasi dan ke dalam manajemen organisasi. Nah, jadi organisasi itu adalah suatu berkumpulnya antara beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, sebuah organisasi dan atributnya, jika pembaca pernah menghitung sendiri berapa banyak organisasi yang ia tangani dalam satu hari kerja, hanya dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja, ia akan dengan mudahnya menghitung beberapa ratus di antaranya. Nah, kata-kata berurusan dengan itu tanda kutip mengenai organisasi berarti barang dan jasa yang dikonsumsi kita sebagai pembaca maupun masyarakat. Nah, jadi
manajemen organisasi itu bagaimana mengelola orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi agar tidak terjadinya bentrok atau berbeda pendapat. Nah, meskipun mungkin manusia mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi kita harus bagaimana mengkoordinir atau menyatukan antar beberapa pemikiran untuk disatukan demi mencapai tujuan tertentu atau tujuan bersama. Itu. Next. Nah, di sini membahas tentang interpretasi istilah organisasi ya. Nah, jadi ada 3 poin. Nah, yang pertama itu adalah lembaga atau fasilitas sosial. Nah, contohnya itu seperti lembaga atau perusahaan. Nah, iya, jadi organisasi itu bisa dikatakan sebagai suatu fasilitas sosial ya, seperti perusahaan. Kenapa perusahaan? Karena di dalam satu perusahaan itu berkumpul beberapa orang atau banyak ya gitu yang memiliki tujuan yang sama atau goals yang sama. Nah, jadi seperti ada pimpinan, bawahan, itu semua akan menyatukan visi misinya agar tercapainya tujuan. Nah, tapi di dalam satu perusahaan itu terbentuknya namanya apa sih, kegiatan sosial atau mungkin kita berkomunikasi antara A dan B, jadi terbentuknya komunikasi dua arah atau komunikasi yang timbal balik ya, sehingga itu dikatakan bahwa itu bisa dikatakan adalah kegiatan sosial karena berhubungan dengan orang banyak gitu. Terus yang kedua adalah properti atau atribut ya, suatu objek. Itu contohnya perusahaan terorganisir atau tidak terorganisir. Jadi properti yang di sini yang dimaksud adalah tempatnya, wadahnya. Kalau tadi adalah manusianya ya, maksudnya dalam artian kegiatan-kegiatan manusia-manusia itu yang menciptakan suatu kegiatan sosial. Nah, sementara ini properti, apakah properti atau tempatnya, wadahnya itu mau berkesinambungan dengan kegiatan sosial itu. Nah, mungkin bisa kita lihat contohnya, misalnya kita melakukan kegiatan sosial kan tidak mungkin di tempat-tempat yang memang tidak cocok ya atau tidak sesuai dalam menjalankan kegiatan sosial. Terus yang ketiga adalah proses. Proses itu bisa dikatakan fungsi ya yang berhubungan dengan dampak pada suatu objek. Jadi apa sih dampaknya, misalnya dampak dari properti dan fasilitas sosial tadi yang poin 1 dan 2. Jadi disitulah dikatakan proses bagaimana kita bisa menjalankan suatu kegiatan manajemen yang ada dalam suatu perusahaan agar agar berkesinambungan antara properti dan fasilitas sosialnya, karena proseslah yang menentukan apakah propertinya mendukung tidak dalam menjalankan fasilitas sosial tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu poin ketiga tentang sikap masa lalu dalam penelitian historis dan manajerial. Nah, jadi poinnya di sini adalah gagasan manajerial menyatakan bahwa manajemen organisasi merupakan kegiatan tertua. Nah, dengan manusia mengumpulkan pengalaman praktis dan ide manajemen, terdapat 2 sudut pandang tentang masa lalu ya, perdebatan antara masa kini dan masa lalu, serta pemahaman bahwa peneliti tidak bisa menjadi saksi mata di masa lalu ya, karena kalau kita berbicara manajemen modern dan masa lalu itu pasti sangat berbeda. Nah, dan pasti ada perbedaan atau timbul kesepahaman ya antara konsep manajerial tradisional atau masa lalu dengan modern gitu. Tetapi itu dia, dan kita sebagai mungkin generasi yang saat ini itu pasti kita tidak akan bisa merasakan atau melihat langsung ya saksi mata bahwa bagaimana sih kejadian atau pemikiran manajerial pada masa lalu, karena kita sudah berada pada zaman saat ini gitu. Jadi kita berbicara sikap masa lalu itu pasti kita tidak bisa melihat secara real atau secara langsung. Mungkin hanya dengan mendengarkan atau membaca dari
pola pemikiran terdahulu, misalnya mungkin pimpinan-pimpinan atau semacam peneliti yang terdahulu gitu. Makanya mungkin kita bisa mencari informasi mungkin melalui jurnal atau melalui buku karena kita tidak berada pada zaman itu. Next. Oke, poin keempat ya kita singkat saja karena keburu waktu, penelitian historis dan manajerial sebagai dasar. Nah, jadi manajemen dianggap sebagai ilmu pengetahuan, di mana kehidupan nyata dianggap sebagai bahan percobaan empiris yang dapat diproses ilmiah untuk pembuatan pengetahuan. Nah, objek penelitian melibatkan sejarah manajemen atau pengkisaran manajemen dari zaman kuno hingga saat ini. Nah, penelitian sejarah dan ilmiah menunjukkan upaya berulang dalam mengembangkan sejarah pengkisaran manajemen dalam pemikiran publik. Next. Oke, selanjutnya adalah permasalahan penelitian sejarah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan merupakan suatu bidang kegiatan manusia yang fungsinya untuk mengembangkan dan secara teoritis mensistematiskan pengetahuan objektif tentang realitas. Nah, ada tiga tahap dapat dibedakan dalam pengembangan modifikasi isi utama sejarah. Nah, yang pertama adalah tahap kelahiran, yang kedua adalah tahap formatif, dan yang ketiga adalah tahap perkembangan. Mungkin bisa di next. Oke, yang terakhir ini permasalahan khusus dalam sejarah pemikiran manajemen sebagai sains ya. Jadi pengelolaan berbagai objek termasuk organisasi merupakan hal yang nyata, konkret, kegiatan dasar seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam prode sejarah tertentu. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Farhan. Baik, saya ke presenter kedua, Ibu Carmila. Silakan, Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan lagi di chapter ketiga. Jadi ini bagian dari lanjutan yang dipresentasikan kemarin sama Ibu Orfi. Baiklah, saya akan membahas masalah perkembangan. Bisa ditampilkan dulu, Dek, Vicky? Yang PowerPoint tak, Kak? Iya. Iya, oke. Jadi saya akan membahas di sini yaitu perkembangan manajemen dari abad ke-5 hingga abad ke-19. Sesuai dengan di chapter 3 itu yang saya baca, yang saya pahami ada 3 poin dari yang bisa saya ambil kesimpulan. Yang pertama itu bagaimana perkembangan pemikiran manajemen di negara Eropa Barat pada abad ke-5 hingga ke-19. Kemudian tokoh-tokoh yang terkenal yang menciptakan ide-ide manajemen klasik dalam sejarah serta eh, karakteristik risalah yang terkenal yaitu The Doctrine of Management oleh Lorenzo von Stein. Baiklah, saya eh, paparkan dulu seperti apa itu eh, perkembangan pemikiran manajemen di negara Eropa Barat dari abad ke-5 hingga ke abad 19. Melanjutkan dari chapter kedua bahwa pada saat itu sesuai yang saya baca itu eh, pengaruh seperti halnya pengaruh gereja dalam menentang pengenaan bunga atas pinjaman
pada saat itu, serta bagaimana peran hukum dalam melindungi kedaulatan masyarakat serta aspirasi sosioekonomi massa yang tercermin dalam pemberontakan petani. Selain juga itu dibahas masalah gerakan-gerakan ajaran sesaat yang memiliki unsur anti-feodal dan peranannya dalam mempengaruhi masyarakat pada masa tersebut. Terus yang kedua, kalau pengaruh gereja pada saat itu menentang pengenaan bunga pada abad pertengahan berhasil menyebarkan sikap negatif terhadap praktik peminjaman dengan bunga atau kita kenal dengan riba dan mengeluarkan larangan terhadapnya. Hal ini tercermin dalam hukum yang diterapkan seperti hukum Charles Agung yang melarang riba, di mana gereja dan otoritas kerajaan pada masa itu memandang bahwa pemungutan bunga sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip spiritual Kristen. Kemudian mereka berpendapat juga bahwa pemungutan bunga adalah persyaratan atas sesuatu yang tidak diberikan sehingga tidak dapat diterima. Peran hukum saat itu dalam melindungi kedaulatan masyarakatnya menjadi sesuatu yang sangat penting pada masa itu, di mana diterapkan seperti hukum Charles Agung yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi dan penindasan. Jadi di chapter 3 ini masih sangat dekat kaitannya dengan chapter 2 yang kemarin kita diskusikan. Kemudian aspirasi sosioekonomi pada masa itu tercermin dalam pemberontakan petani. Jadi para petani pada periode itu sering menjadi pemberontakan sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang membebani mereka seperti besarnya pajak, kerja paksa, dan ketidakadilan terhadap dalam kepemilikan tanah. Kemudian pemikiran manajemen by Situm pada abad itu mencerminkan bahwa kekhasannya muncul lembaga-lembaga feodal individu. Adanya pergeseran fokus dari tradisi filosofis zaman kuno dan perkembangan feodalisme. By Zatum secara keseluruhan ini juga masyarakatnya pada periode tersebut sesuai dengan keadaan sejarah menggabungkan basis ekonomi alam dengan unsur-unsur komoditas dan moneter yang maju. Para pemikir by Zatum pada masa itu cenderung mendorong konsolidasi feodalisme dan mengkonsolidasikan fondasi kelas negara by Zatum. Kemudian pemikiran manajemen di Eropa Barat, Inggris pada abad ke-5 sampai ke-17 juga di sini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama itu runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Yang kedua, tidak terdapat karya yang secara khusus dikhususkan untuk masalah manajemen dan ekonomi. Kemudian perkembangan pemikiran manajemen Eropa dan Barat Inggris pada periode tersebut, di mana dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik seperti munculnya kepemilikan tanah feodal yang besar dan kelas-kelas utama masyarakat seperti petani. Kemudian yang keempat itu terjadi perkembangan di beberapa wilayah Eropa yang mana membawa perubahan dalam struktur sosial ekonomi. Serikat pengrajin juga mulai muncul dan memperkenalkan aspek-aspek baru dalam pemikiran manajemen pada abad pertengahan. Mungkin itu saja dari hasil rangkuman saya dari chapter 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Karmila. Baik, saya ke presenter ketiga, Ibu Andi Nurul Sarabulkis. Silakan Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke,
Baik, terima kasih semua. Hari ini saya akan memaparkan bab 5, yaitu pemikiran manajemen di Rusia pada tahun 1800 sampai 1917. Pada bab 5 ini sendiri ada 7 subbab. Yang pertama itu sumber dan arah utama pemikiran manajemen di Rusia tahun 1800 sampai 1917. Di mana pada periode tahun 1800 sampai 1917 di Rusia adanya revolusi industri, di mana berkembangnya bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang berdampak kepada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Akan tetapi pada awal abad ke-19 itu, Rusia itu memiliki posisi penting dalam politik dan militer karena Rusia baru saja mendapatkan kemenangannya atas Swedia pada tahun 1809 dan kemenangannya oleh Napoleon Bonaparte pada 1812. Akan tetapi meskipun Rusia memiliki posisi politik yang sangat mumpuni di Eropa dan posisi militernya juga ditakutin, ekonomi Rusia pada saat itu sangat diremehkan dari negara-negara Eropa lainnya. Lalu pada tahun 1805 keluarlah dekret Alexander I. Alexander I itu adalah kaisar karena pada saat itu Rusia itu memakai sistem monarki absolut yang dimana kepemimpinannya pada raja, yaitu kalau di Rusia sendiri disebut kaisar. Keluarlah dekret Alexander I di mana pemerintah ada dukungan pemerintah terhadap bentuk bisnis baru dan berbagai jenis bisnis kemitraan yang ada di Rusia pada saat itu. Lalu pada tanggal 22 Juni 1804 terbentuklah atau dibukanya Moscow Commercial School untuk pertama kalinya di Rusia. Moscow Commercial School ini adalah sekolah yang didirikan karena pada saat itu orang-orang dengan orang-orang borjuis atau orang-orang yang pada saat itu di Rusia memiliki aset harta, mereka sadar bahwa anak-anak mereka atau pewaris-pewaris mereka perlu atau memerlukan informasi atau pembelajaran yang lebih dalam agar mereka dapat melanjutkan usaha-usaha atau warisan milik keluarga. Nah, makanya hal itu melatar belakangi dibukanya Moscow Commercial School pada saat itu, di mana dimulai dari pada saat itu memang didominasi oleh anak laki-laki, karena pada saat itu mereka merasa bahwa orang-orang yang akan mewarisi bisnis atau usaha mereka itu adalah anak laki-laki dibanding perempuan. Yaitu jadi mereka anak laki-laki mulai usia 10 tahun, di mana Moscow Commercial School itu sekolahnya selama 8 tahun dengan 4 tingkatan usia kelas. Mereka akan diajari mulai dari tata letak perdagangan, awal mula membuat pembukuan, geografi, ekonomi, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, dibuka juga pada bulan November 1828 ada dekret Kaisar Nicholas I untuk pembukaan SPPTI. Hal ini dibuka dengan tujuannya untuk mempersiapkan orang-orang dengan pengetahuan teoritis dan praktis yang memadai untuk mengelola pabrik dan bagiannya. Nah, pada saat itu SPPTI ini sendiri diperuntukkan untuk orang-orang yang akan mengelola pabrik, bengkel, bahkan pemilik pabrik teknik mesin terbesar di Rusia juga lulusan dari SPPTI. Lalu ada tahun 1828 yaitu dibentuknya IMTS atau Imperial Moscow Technical School yang didirikan dengan bertujuan untuk mendidik pembangun mekanik, insinyur mesin, dan insinyur proses. Lulusan-lulusan IMTS ini mereka akan terjun ke banyak bidang seperti minyak, pertambangan, pabrik timah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah pemikiran manajemen bangsawan. Pada saat itu di Rusia ada dua jenis pemikiran bangsawan. Yang pertama adalah bangsawan reaksioner, yang kedua adalah bangsawan liberal. Bangsawan Rusia yang reaksioner, mereka tetap menjadi kelas dominan pada saat itu, meskipun pada tahun 1861 kekuasaan tuan tanah itu hancur. Bagi bangsawan Rusia yang reaksioner, mereka merasa bahwa untuk
mereka tetap menjadi tuan tanah dan mempertahankan ide-ide feodal mereka, itu akan membuat Rusia berhasil di masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah bangsawan liberal, di mana bangsawan liberal itu meskipun mereka menyetujui untuk memberi beberapa konsesi kepada kaum tani, mereka juga tetap meminta agar kepemilikan tuan tanah tetap menjadi bagian dari mereka. Nah, adanya pengaruh luas pro-reformasi pada saat itu membuat para bangsawan pun berinisiatif untuk mempertahankan kekuasaan dan keunggulan mereka di semua bidang di masyarakat. Selanjutnya adalah ide manajemen dari kaum demokrat, revolusioner, dan populis. Nah, berikut adalah beberapa tokoh yang menjadi revolusioner demokrat Rusia, yaitu yang pertama adalah Nikolai Sernonovich, di mana beliau adalah seorang ilmuwan dan beliau juga merupakan tokoh yang memperjuangkan perubahan sosial dan politik pada abad 19 di Rusia pada saat itu. Lalu ada A.P. Sklanov, beliau itu merupakan seorang dosen sejarah yang prihatin dengan keadaan budaya dan pendidikan rakyat jelata pada saat itu, sehingga beliau mencari cara bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi dia berinisiatif atau beride untuk menyebarkan informasi itu menggunakan pabrik, bengkel, atau laboratorium yang ada sebagai sarana penyebaran informasi dan literasi kepada para pekerja biasa. Lalu ada Nikolai Veselgunov, dia mempercayai bahwa asosiasi revolusi sosialis petani itu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di Rusia pada saat itu. Dia juga mengeluarkan ide untuk menggunakan metode perkumpulan, di mana untuk menyelamatkan produsen kecil dalam perjuangannya melawan modal besar atau orang-orang burjui yang memiliki modal. Selanjutnya adalah Nikolai Gavrinovich Chernyshevsky. Dia adalah, jadi sebagian besar tokoh-tokoh demokrat revolusioner pada tahun 1860-an itu dipengaruhi oleh Nikolai ini. Dia menguraikan penciptaan kemitraan organisasi produksi sendiri dalam kemitraan. Kemitraan industri pertanian diciptakan baik secara individu atau berdasarkan modal pinjaman publik yang nantinya akan dibagi berdasarkan keuntungan kemitraan. Selanjutnya adalah perwakilan terbaik dari revolusioner populisme di Rusia, yaitu Pyotr Lavrov, yang menentang segala jenis monopoli ekonomi dan persaingan universal yang secara langsung bertentangan dengan solidaritas. Dia mengemukakan ada 3 prinsip sosialisme pekerja, yang dimana yang pertama itu kepemilikan publik atas alat-alat produksi, kerja universal yang wajib, dan persatuan solidaritas seluruh pekerja. Selanjutnya adalah gagasan manajemen dari perwakilan burjuasi. Nah, di Rusia pada abad 19 sampai 20 itu salah satu bentuk refleksi pengembangan pemikiran manajemen terutama untuk kaum burjuis yaitu dengan adanya atau dibuatnya berbagai pameran serta kongres-kongres industri yang ada. Salah satunya contohnya dibuatlah Masyarakat Ekonomis Bebas Kekaisaran atau IFES yang dimana komite politiknya itu anggotanya adalah ilmuwan, ekonom, pejabat tinggi, penulis, dan humas. Awalnya komite ini dibentuk untuk mendorong pertanian dan perekonomian di Rusia. Lalu ada juga salah satu tokoh, Dmitry Mendeleev. Dmitry Mendeleev ini salah satu tokoh yang beberapa kali pada tahun 1900 itu beberapa kali masuk nominasi peraih Nobel. Dia itu pada saat itu mengemukakan bahwa mengusulkan untuk pembentukan masyarakat yang bertujuan untuk membantu produksi petani. Yang pertama menjual produk rumah tangga kepada para anggota, yang kedua pinjaman atau memberikan pinjaman baik kepada anggota individu maupun seluruh komunitas. Lalu ada juga IRTS. IRTS ini dengan tujuannya untuk penyebaran informasi teoritis, lalu ada SRIT untuk perkumpulan promosi industri dan perdagangan di Rusia pada saat itu. Selanjutnya adalah kursus pelatihan manajemen di Universitas Rusia pada tahun 1880, yaitu ada 2 tokoh yang paling utama pada saat itu. Yang pertama adalah Viktor, lalu ada Viktor Alexandrovich, lalu ada Viktor Ivanovsky. Dua-duanya ini adalah lulusan hukum. Lalu mereka ini menyebarkan tentang studi manajemen atau doktrin manajemen
melalui kursus pelatihan di universitas pada saat itu. Selanjutnya adalah kontribusi negara Rusia, yaitu salah satunya ini adalah Menteri Keuangan Rusia. Kontribusinya dia itu ada beberapa reformasi yang dia tetapkan di bawah kepemimpinan dia pada saat itu. Nah, reformasi-reformasi ini yang akhirnya semakin mengembangkan Rusia pada zaman itu. Selanjutnya adalah Vladimir Lenin dan pemikiran manajemen proletar. Vladimir Lenin ini adalah memiliki pandangannya, yaitu menciptakan manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip sosialis, di mana hal tersebut menjadi tugas mendesak dari kaum proletar untuk pembebasan ekonomi petani dari kepemilikan tuan tanah. Terima kasih atas waktunya untuk saya memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Sarah. Baik, saya ke presenter berikut, Bapak Muhammad Vicky Oktavian Hatta. Silakan Pak. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan bab 6 yang berjudul Sekolah Manajemen Barat dari abad ke-20. Table of content dari bab 6 ini ada 10. Seperti yang kita lihat, abstraknya ini, bab ini memperkenalkan sekolah-sekolah utama manajemen Barat dari abad ke-20 tahun 1901 sampai tahun 2000. Selanjutnya, di pendahuluan. Sebut saja periode manajemen pemikiran atau History of Management Thought atau HMT yang mencakup seluruh abad 20, 1901 sampai 2000 dan tahun-tahun pertama abad 21, tahun 2001 sampai 2100. Sejarah pemikiran manajemen yang baru dan kontemporer. Salah satunya dulu di Amerika Serikat dan melayani perkembangan kapitalis. Selanjutnya bab ini yang disediakan membahas tentang kontribusi terhadap pemikiran manajemen dari berbagai tokoh dan aliran pemikiran. Beberapa poin penting yang dibahas dalam bab ini meliputi yang pertama itu peran penasehat dan konsultan dalam pengembangan pemikiran manajemen seperti hubungan antar kinerja, kerja, dan pencahayaan. Seperti kita melihat di sebelah gambar kanan, dialah penemu bola lampu, namanya adalah Hauren. Asal-usul eksperimen ini dapat ditelusuri hingga tahun 1910 dan mencakup organisasi yang tidak terkait seperti General Electric, Commonwealth Edison, Asosiasi Perdagangan, National Electric Light Association, dan Dewan Riset Nasional Amerika Serikat. Dan gagasan untuk bereksperimen kemungkinan besar muncul bersamaan dengan keputusan General Electric untuk meningkatkan penjualan bola lampu. Selanjutnya, kontribusi Walter Polyakov dan Henry Gain dalam pengembangan Gantt chart dan sosialisasi produksi industri. Seperti kita melihat foto sebelah kiri, dialah Walter Polyakov, sedangkan yang kanan adalah Henry Gain. Kembali ke Walter Polyakov, kami mencatat bahwa setelah Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Pertama pada tahun 1917, Gain dan Polyakov menjadi penasihat emergency Flight Corporation, di mana mereka menyelesaikan pengembangan Gantt chart yang sekarang terkenal mengikuti De Warren. Kami mencatat bahwa di bawah pengaruh Walter Polyakov, Gain juga menyorongkan sosialisasi produksi industri di bawah kendali para manajer, menambahkan penilaian hasil produksi dan analisis influensi Walter Polyakov dalam konteks industri. Seperti kita melihat gambar di bawah, inilah hasil penemuan dari Henry Gain yang bernama Bagan Gain, yang menunjukkan 3 jenis ketergantungan jadwal berwarna merah dan persentase indikasi selesai. Kalau sekarang itu dia seperti timeline schedule kalau dalam organisasi, seperti rundown acara. Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya eksplorasi Chester Barner tentang tanggung jawab moral, moralitas organisasi, dan faktor-faktor moral yang mempengaruhi fungsi organisasi. Menurut teori Barner, kekuasaan diberikan kepada eksekutif oleh orang-orang yang ingin diatur. Dengan kata lain, realitas kekuasaan kurang berhubungan dengan manajer dibandingkan dengan karyawan. Dalam karya terbarunya, Barner mengeksplorasi secara ekstensif pertanyaan secara tanggung jawab moral, moralitas, organisasi, dan sebagainya.
Seperti kita melihat jurnal di samping yang berjudul Elementary Condition of Business Moral. Di sini salah satu karya dari Berner. Baik, selanjutnya pemikiran Abraham Maslow tentang piramida kebutuhan dan hubungan dengan konsep kebahagiaan. Selama tahun-tahun kehidupan kreatifnya, Abraham Maslow melakukan penelitian di Universitas Brandeis tentang kepribadian yang mengkapitalisasikan diri, yang memungkinkan pertama merumuskan pandangan positif dan humanistik tentang sifat manusia, dan kedua, memperluas persepsi dari hierarki kebutuhan manusia. Dia menulis banyak orang yang menganggap hidup mereka bermakna hanya ketika mereka merasa membutuhkan sesuatu, ketika mereka berusaha untuk memenuhi kekurangan tertentu, namun kita tahu bahwa orang yang mengaktualisasikan diri, meskipun kebutuhan dasarnya terpenuhi, menemukan makna hidupnya lebih kaya, maka mereka tahu bagaimana hidup dalam realitas kejadian. Yang sama pentingnya bagi saya berkembang tentang apa yang disebut sebagai teori keluhan. Baik, seperti kita melihat di samping, piramida konsep kebahagiaan dari Abraham Maslow. Yang pertama itu ada aktualisasi diri, penghargaan sosial, dan fisiologi. Contohnya dari aktualisasi diri itu seperti pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Yang kedua itu penghargaan, pencapaian status, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang ketiga status, afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat rasa aman, keamanan, keteraturan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada makanan, minuman, tidur, tempat tidur, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya konsep foremanship yang diperkenalkan oleh Walter Polyakov dalam hubungannya dengan lingkungan bisnis dan produksi. Dalam bukunya Walter Polyakov ini yang berjudul Master Power Production, seperti kita melihat gambar di PowerPoint ini, yang berjudul The Foreman Place of Industry. Arti foreman itu seperti mandor atau pengawas lapangan. Arti dari gambar ini artinya dari keseluruhan pekerja ini memiliki hubungan timbal balik. Artinya dia memiliki saling terkait atau teamwork atau kerjasama. Foreman ini artinya tukang, material bahan, machinery, mesin, proses-proses, salesman, penjual, advertising, periklanan, delivery, pengantaran, konsumen. Dia di sisi lain untuk meningkatkan profit penjualan perusahaan, tugas dari penjual di sini memiliki tugas untuk membuat periklanan untuk menarik perhatian dari konsumen. Selain itu juga memikirkan bagaimana konsep terbaru, seperti apakah dia melakukan kerjasama dengan mitra kurir untuk mempermudah terjadinya jual beli antara konsumen dan produsen. Baik, selanjutnya peran Chester Bernard sebagai bapak spiritual dari sekolah sosial dan pentingnya kemampuan manajerial dalam mengolah perusahaan. Di sini arti bapak spiritual dari sekolah sistem sosial adalah Chester Bernard. Salah satu perwakilannya yang paling menonjol adalah profesor dari Carnegie Institute of Technology, pemenang hadiah Nobel Ekonomi, Herbert Seymour. Pada gilirannya Institut Carnegie telah lama menjadi pusat ilmiah sekolah sistem sosial, tempat Profesor Igor Ansoff, Richard Seiber, dan James Marsh bekerja sama dengan H. Simon. Pada tahun-tahun berikutnya, gagasan sekolah-sekolah sistem sosial dikembangkan secara kritis oleh Philip Selznick dan Ahmed Etzioni dan Chester Bernard 1886 sampai 1961. Dikenal karena berhasil menggabungkan studi teoritis dengan pekerjaan administratif intensif di perusahaan industri selama masa jabatannya. Mungkin itu saja, Bu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Vicky. Baik, saya ke presenter terakhir, Bapak Boyke Marsiagian. Silakan Pak. Saya buka dulu. Kameranya.
Silakan Pak Boyke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan membahas terkait pemikiran manajemen yang saya ambil tentang Termut, Pak. Bisa aja mungkin kita bukakan kedek mic-nya. Oh, nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Iya, ya sudah. Kalau host bisa kayaknya. apakah kedengaran? Iya, kedengaran, Ya, Pak. kedengaran Pak. Kedengaran? Iya. Oke. Bab ini dikhususkan untuk membahas sejarah pemikiran manajemen Soviet, mulai dari karya para promotor manajemen ilmiah, Taylor, dan sekolah administratif manajemen Hafayel, hingga karya asli akademisi dan praktisi manajemen Soviet mengenai isu-isu manajemen yang efektif, ekonomi sosialis terencana. Ini terjadi sebelum tahun 1990. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perhatian khusus dalam bab ini diberikan pada pembentukan dan pengembangan sekolah ilmiah manajemen Soviet yang dipimpin sejak tahun 1960 oleh profesor di Universitas Negeri Moskow, Gavril Popov, hingga analisis komparatif karya-karya perwakilan sekolah ini sebagai pencipta sekolah asli. Konsep manajemen ini sebagai suatu sistem dan pembuktian awal bahwasannya manajemen sebagai suatu ilmu, pembentukan pemikiran manajemen Soviet pada tahun 1917 sampai 1930 dan revolusi Rusia tahun 1917 mempunyai dampak yang sama dan hampir semua revolusi sebelumnya di negara-negara lain. Setelah itu, hal ini menyebabkan kehancuran suatu sistem manajemen dan disetujuinya sistem manajemen produksi baru yang disebut sosialis. Hal ini mengharuskan para pemimpin Republik Sosialis Muda yang baru untuk mengorganisir secara operasional pertama-tama penelitian terapan mengenai adaptasi cara-cara manajemen yang lama namun berguna untuk pengembangan cara-cara yang baru untuk pengembangan yang efektif lainnya. Setelah itu, kelayakan sosialisme justru akan ditentukan oleh keberhasilan kita dalam hubungan pemerintah Soviet dan organisasi manajemen Soviet dengan kemajuan kapitalisme terkini. Dalam hal ini, Lenin memandang ilmu manajemen sebagai suatu sistem ilmu yang menekankan pada seni manajemen yang sepertinya akan menjadi bahan penelitian dan diskusi para ilmuwan zaman dahulu dan zaman modern setelah tahun 1990. Setiap pekerjaan manajemen memerlukan sifat-sifat khusus, tetapi orang yang mengamati kehidupan praktis dan memiliki pengalaman hidup adalah dasar suatu dapat mengelola dan harus kompeten dan perlu mengetahui secara lengkap dan akurat semua kondisi produksi dan perlu mengetahui teknik produksi. Ini adalah puncaknya dalam situasi modern ini. Begitu juga dengan memiliki pendidikan publik yang berhadapan dengan konsep otoritas dan tidak terbagi dalam pengelolaan perusahaan sosialatif. Lenin juga memberikan pengarahan tentang pembentukan pemikiran manajemen Soviet pada tahun 1917 sampai 1930 pada pertemuan fraksi komunis Dewan Pusat Serikat Buruh seluruh serikat pada tanggal 15 Maret tahun 1920 dan juga diadakannya Kongres Pekerja Angkutan
komunis yang mengatakan kolegialitas harus ditanggapi dengan tangan besi. Bapak Ibu, jika kita mengikuti perubahan dalam pandangan dan penilaian Lenin terhadap sistem Taylor yang dilakukan sebelum dan sesudah revolusi, maka perubahan tersebut tidak hanya dapat menjadi contoh atau sintetis ilmiah dan penilaian terhadap tingkat sejarah dan ilmiah. Dalam paragraf 7 dalam buku teks ini, penilaian negatif yang tajam oleh P. Lenin tentang sifat ilmiah sistem manajemen Taylor yang diungkapkan oleh Lenin pada periode pra-revolusioner dalam artikelnya pada tahun 1913. Namun pada tahun 1918, setelah revolusi, dalam karyanya, tugas selanjutnya dari pemerintah Soviet Lenin merekomendasikan untuk mengidentifikasikan elemen-elemen rasional yang terkandung dalam sistem Taylor dan menggunakan secara kreatif di Soviet Rusia. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Akhir Baik, kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. selamat malam. Terima kasih Pak Boyke. Baik, saya memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya kepada semua presenter. Silakan. Saya mau bertanya kepada Bu Carmila. Iya, silakan. Ya, Bu, Bu, saya mau nanya, faktor apa sih atau hal apa sih yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap dibukanya sekolah manajemen bisnis pertama dan program pelatihan manajerial pada abad ke-19 pada saat itu, Bu? Iya, apa Pak Be, moderator, apakah saya langsung menjawab atau bagaimana? Saja, Bu. Oh iya, Eh, baik, terima kasih Ibu Sarah. Pertanyaannya bahwasanya di sini dijelaskan juga tadi mengenai sekolah manajemen bisnis pertama dan program pelatihan manajerial pada akhir abad ke-19 itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang saya baca di chapter 3 bahwasanya ada 4 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama itu pertumbuhan industri di mana perkembangan industri yang pesat pada saat itu dan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja yang terampil dalam bidang manajemen. Kemudian yang kedua itu kompleksitas bisnis, di mana semakin kompleksnya aktivitas bisnis dan kebutuhan akan manajer secara terlatih, sehingga sekolah bisnis pertama itu memberikan pelatihan khusus untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Kemudian yang ketiga itu permintaan akan keterampilan manajerial, di mana perusahaan mulai menyadari pentingnya memiliki manajer yang memiliki keterampilan dan pengetahuan serta bagaimana mereka bisa mengelola SDM dan mengoperasikan bisnis yang terfokus pada pengembangan keterampilan manajerial yang diperlukan pada saat itu. Kemudian yang keempat itu pengaruh pemikiran manajemen, di mana pada para pemikir ekonomi, politik klasik dan pengembangan konsep manajemen itu mereka mempengaruhi pembukaan sekolah dengan sesuai dengan pentingnya manajemen efektif dalam aktivitas ekonomi yang menjadi landasannya sehingga didirikanlah itu sekolah bisnis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaannya Ibu Sarah. Bagaimana, Kembali Bu? ke Ada yang mau Bu, ditambah? Yang mau terima kasih Bu atas jawabannya. Sudah cukup, Bu?
Sudah, Bu. Baik. Masih ada pertanyaan buat teman-teman yang lain, buat Pak Farhan, Pak Vicky, Pak Boyke. Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ke siapa, Pak? Ada 3 orang, tapi langsung ya nanti saya tanya satu kali Boleh. bicara nih, tapi Boleh. untuk 3 orang. Iya, Oke, boleh, Pak. Pak. Silakan, Pak. Untuk Pak Boyki dulu yang pertama untuk bab 7. Pertanyaannya itu bagaimana perkembangan landasan ilmiah manajemen berbeda antara Uni Soviet dan Rusia pada abad ke-20? Apakah pengaruh ideologi politik seperti Marxisme, Leninisme dalam mempengaruhi pendekatan terhadap manajemen dalam dua konteks? Yang kedua untuk Pak Farhan, untuk bab pertama, bagaimana proses sejarah manajemen? Dan yang ketiga, untuk Ibu Sarah, untuk bab 5, pertanyaannya itu pemikiran manajemen di Rusia pada periode 1800 sampai 1917 dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi pada saat itu. Bagaimana sistem politik yang ada, industrialisasi dan perkembangan masyarakat industri seperti pemikiran sosialis dan revolusioner, semuanya memainkan cara manajemen dipersepsikan dan dipraktikkan. Apakah Anda tertarik untuk pengaruh spesifik dari ideologi politik seperti Marxisme atau Leninisme pada pemikiran manajemen di Rusia pada periode tersebut? Mungkin itu saja, Bu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak Vicky. Siapa yang mau jawab duluan, Pak Saya Farhan? duluan, Bu. Izin, Bu, Pak saya Boyke, duluan. silakan. Ya. Pak Vicky, terima kasih untuk pertanyaannya tadi terkait dengan bagaimana perkembangan landasan ilmiah manajemen yang berbeda antara Uni Soviet dan Rusia pada abad ke-20 ya, Pak ya. Izin saya boleh menanggapi perkembangan landasan ilmiah manajemen antara Uni Soviet dan Rusia pada abad ke-20 memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Mengapa? Karena pengaruh ideologi politik, terutama Marxisme atau Leninisme di bawah pemerintahan Uni Soviet, manajemen dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan politik negara dengan penekanan pada perencanaan terpusat, kolektivitas, dan kontrol pemerintah yang kuat atas aktivitas ekonomi. Pemikiran manajemen di Uni Soviet lebih terkait dengan pengaturan ekonomi yang terpusat dan kepemilikan kolektif daripada prinsip-prinsip manajemen tradisional yang berfokus pada efisiensi dan keuntungan. Sisi lain, di Rusia pada abad ke-20, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, terjadinya pergeseran menuju pendekatan manajemen yang lebih terbuka terhadap ideologi dan praktik manajemen yang lebih serupa dengan yang ditemukan di negara-negara barat. Pemikiran manajemen di Rusia ini mulai mencakup prinsip-prinsip manajemen modern seperti efisiensi operasional, manajemen kualitas, dan inovasi seiring dengan adaptasi terhadap tren global dalam politik manajemen. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Vicky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Vicky masih ada tanggapan? Mau ditanggapi kembali, Pak Vicky? Sudah jelas, Bu. Ya baik. Teman-teman yang Terima ingin kasih. Oke, Pak Vicky. Saya lanjut jawab saja ya Silakan, Bu. pertanyaan Pak Vicky. Bagaimana waktu itu pengaruh faktor politik, sosial, dan ekonomi di Rusia pada tahun 1800 sampai 1917. Jadi pada awal abad ke-19 itu memang industri di Rusia sedang sangat berkembang. Akan tetapi pada saat itu meskipun industri Rusia sedang berkembang, tapi masyarakatnya itu banyak yang tidak merasakan perkembangan itu karena pada saat itu mereka itu masih kekaisaran yang dimana mengikuti perintah kaisar atau monarki absolut, di mana yang pada saat itu yang memiliki harta atau yang berkembang itu adalah orang-orang yang dekat dengan kaisar, yaitu bisa kaum bangsawan dan
kaum borjuis, orang-orang yang memiliki harta atau sebagai tuan tanah pada saat itu. Sedangkan pada saat itu di Rusia itu didominasi oleh kaum buruh atau kaum petani. Nah, makanya hal tersebut yang sebenarnya akhirnya memunculkan revolusi-revolusi dari ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum buruh dan kaum petani yang ada pada saat itu. Nah, dari revolusi tersebut, akhirnya pada 1917 itu, akhirnya Kaisar Nicholas II, kalau nggak salah Kaisar Nicholas II itu akhirnya mundur karena eh, waktu itu terjadi revolusioner di mana masyarakat atau kaum buruh dan kaum petani merasakan ketidakadilan yang terjadi selama 1 abad di bawah kepemimpinan Kaisar Rusia pada saat itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya mengenai ideologi politik Marxisme dan Leninisme ya, Pak ya. Nah, ideologi politik itu sebenarnya ideologi Marxisme dan Leninisme ini tumbuh dari atas 2 tokoh. Yang pertama Marxisme itu dari Karl Marx, di mana pada saat itu kemajuan industri di Rusia sangat berkembang, namun keadaan buruh kan sangat menyedihkan, sehingga hal ini memunculkan inspirasi dasar atau Marxisme, di mana ideologi pejuang kaum buruh yang nantinya hal ini akan berkembang menjadi ideologi komunisme. Selanjutnya, Leninisme ini sendiri diambil dari nama Vladimir Lenin. Vladimir Lenin ini salah satu tokoh yang nantinya akan mencetuskan komunisme atau membawa komunisme ke Rusia pada saat itu. Seperti itu, Pak. Silahkan, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan Saya lagi? tanggapi, Pak. Sudah cukup jelas. Mungkin teman-teman lain ada yang menambahkan, kalau saya rasa sudah Tanggapi cukup jelas. barangkali. Baik. Baik, Pak Farhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Vicky yang bagaimana proses sejarah manajemen ya. Nah, jadi kelahiran manajemen itu sebagai ilmu diawali dari hasil pemikiran penemunya, yaitu Frederick Winslow Taylor, yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Principle of Scientific Management di tahun 1911. Nah, Taylor menjelaskan di situ bahwa secara terperinci bagaimana manajemen merupakan metode yang ilmiah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi merupakan tools atau alat dalam menyelesaikan suatu masalah dalam suatu perusahaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi metode tersebut digunakan dalam membantu masyarakat atau orang-orang pada zaman dahulu dalam menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Vicky? Atau Ya, Bu, teman-teman? sudah jelas, Bu. Izin moderator, Yes. bisa saya bertanya untuk ke Ibu Sarah ya. Tadi itu saya ada waktu pemaparan itu dijelaskan bahwa dikenal adanya manajemen proletar. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih manajemen proletar muncul pada saat itu di Rusia? Iya, terima kasih. Langsung saya jawab saja ya, Bu ya. Jadi manajemen proletar itu muncul di Rusia itu sebagai bagian dari pandangan politik dan ekonomi yang diperkenalkan atau dibawa pemikirannya oleh pemimpin Bolshevik yaitu Vladimir Lenin. Nah, yang tadi yang saya bilang juga Leninisme itu juga sebenarnya dibawa ideologinya dari Vladimir Lenin. Di mana Vladimir Lenin ini memandang bahwa kelas pekerja atau kelas buruh harus dapat mengambil alih ekonomi dan politik dari suatu negara tersebut, harus mengambil alih dari kelas borjuis atau pengusaha atau penguasa sebelumnya. Nah, ide-ide ini mencakup pemikiran bahwa para pekerja pabrik, petani, atau anggota kelas pekerja lainnya harus dapat menjadi manajer atau dapat menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan negara tersebut, bukan hanya sebagai tenaga pekerja saja. Nah, hal ini sebenarnya menjadi tujuan utama dari
dari Vladimir Lenin mengenai pemikiran manajemen proletar dia. Jadi bagaimana pembebasan ekonomi petani dari kepemilikan tuan tanah dan bagaimana pembebasan politik dari otorisasi yang ada pada saat itu. Nah, Vladimir Lenin ini adalah orang yang akhirnya membawa ideologi atau pemikiran ini, di mana dia mendesak bagaimana caranya kaum proletar ini untuk mendapatkan pembebasan ekonomi dari penguasa-penguasa yang selama ini ada. Karena seperti kita ketahui, pada saat itu di Rusia pada tahun 1800 sampai 1917 itu ada yang namanya perbudakan, di mana tentu saja yang berkuasa adalah orang-orang yang memiliki aset, memiliki tanah. Nah, dan orang-orang yang menjadi budak itu adalah orang-orang yang tertindas pada saat itu, di mana akhirnya muncullah gerakan-gerakan revolusi-revolusi yang dihadirkan, hal itu yang memicu atau mendasari adanya pemikiran manajemen proletar pada saat itu. Nah, aspek-aspek dari pemikiran manajemen proletar menurut Lenin sendiri ini ada beberapa. Yang pertama adalah penguasaan buruh terhadap produksi, kelas buruh sebagai manajer, penghapusan pemilikan pribadi, penggunaan rencana ekonomi, partisipasi buruh dalam pengambilan keputusan, serta pemerintahan rakyat. Seperti itu. Nah, yang Mau ini. ditanggapi Bu Karmila? Baik, terima kasih Bu Sarah. Jadi kalau di sini sudah, kalau saya menghubungkannya dengan chapter yang saya bahas di sini, kalau Ibu Sarah itu berarti dia sudah pembebasan untuk kepemilikan tanah, sedangkan kalau di pembahasan saya itu mungkin di sini petani-petani masih merasa kesulitan karena tingginya seperti halnya pajak yang harus dia bayarkan. Terima kasih Ibu Sarah penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Saya makasih Bu. tambahkan sedikit ya Bu. Ini kan chapternya di Rusia. Nah, waktu itu belum Iya. ada pembebasan terhadap petani, makanya adanya revolusi gerakan petani radikal karena merasa tidak adil, adanya ketidakadilan. Mereka bekerja tapi bukan tanah mereka, itu tanah-tanah kaum borjuis atau bangsawan. Nah, hal itu yang memunculkan adanya pemikiran manajemen proletar, bagaimana sih buruh dapat, mereka yang berkuasa, bagaimana sih buruh akhirnya mereka yang dapat bekerja, bukan hanya bekerja dari orang, tapi bekerja untuk keuntungan mereka, seperti itu. Iya, jadi berarti pada masa itu Bu Sarah berarti masih pemikirannya itu apakah sudah dijalankan atau memang baru sekedar perencanaan? Sudah, jadi mereka itu masih buruh, masih tertindas, tapi kan adanya gerakan-gerakan revolusi yang ada gerakan-gerakan radikal yang ada dari petani dan buruh. Akhirnya tahun 1917 Kaisar mundur. Hal itu yang akhirnya membawa komunisme masuk ke Rusia. Atau pada saat itu lanjut ke chapternya Pak Boy ke namanya Uni Soviet. Iya, Oh, di Soviet iya. betul. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Sarah. Kembali ke moderator. Makasih Bu Karmila. Masih ada Izin pertanyaan? Bu, saya Silakan boleh Pak Boyke. bertanya? Silakan Ya, Pak. izin Bu. Ya, saya mau bertanya Silakan. kepada Pak Vicky. Izin Silakan. Pak Vicky boleh. Tadi Pak Vicky di bagian pendahuluan itu adalah tentang sejarah manajemen di abad ke-20 dan tahun-tahun pertama juga di abad ke-21 ya. Sejarah pemikiran manajemen yang baru dan masih kontemporer ya. Salah satu yang dibahas tadi dalam pemikiran Abraham Maslow tentang piramida kebutuhan dan hubungannya dengan konsep kebahagiaan. Di dalam konsep kebahagiaan itu ada tadi, kalau saya tidak salah, ada teori tentang keluhan. Bagaimana Pak tentang teori keluhan ini? Bagaimana maksudnya? Boleh Pak dijelaskan sedikit Pak? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab di Bu. Iya Pak. Baik, singkatnya pengamatan saya adalah bahwa
bahwa keadaan kegembiraan yang lahir dari kepuasan akan kebutuhan hanya berlangsung sebentar saja dan segera digantikan oleh ketidakpuasan yang hanya terjadi pada tingkat yang lebih tinggi atau idealnya. Ternyata impian manusia akan kebahagiaan abadi adalah tidak bisa diraih. Tentu saja kebahagiaan itu mungkin bisa dicapai dan realistis, namun nampaknya kita tidak punya pilihan selain menerima kefanaannya. Selain itu, terutama jika tidak berbicara tentang bentuk kebahagiaan dan kegembiraan yang lebih tinggi dan paling intens. Jadi mungkin itu saja Pak menurut saya. Ya. Kalau yang tadi dari pertanyaan Pak Boki tentang teori Keluhan. teori keluhan. Ya. Jadi realitanya itu tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tapi di sini saya jelaskan juga yang secara teori menurut Abraham Maslow terkait teori piramida kebutuhan yang saya presentasikan tadi. Bagaimana dengan Pak Boyke? Boyke, masih mau ditanggapi Pak? Ya, pengamatannya berarti adalah keadaan kegembiraan yang lahir dari kepuasan akan kebutuhan hanya berlangsung sebentar saja ya Pak ya. Udah, saya udah Iya, tangkap Pak. Terima kasih Pak Vicky untuk Iya. penjelasannya. Mungkin kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Boyke. Masih ada pertanyaan? Silakan Bu. Saya izin mau bertanya, Bu. Pak Farhan. Ya. Silakan Pak. Saya mau bertanya ke Pak Vicky. Saya juga mau bertanya ke Pak Vicky. Ya, tadi yang sudah dijelaskan tadi di materinya, saya mau tanyakan bagaimana Bernard itu mengeksplorasi tanggung jawab moral dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi dari suatu organisasi. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab. Menurut saya sini, Bernard memiliki gagasan tentang tanggung jawab muncul dalam seperangkat kode moral, hukum, teknis, profesional, dan organisasi. Organisasi dikatakan efektif bukan karena sanksi eksternal, tetapi karena rasa kewajiban moral bagi setiap anggota organisasi, rasa bersalah internal yang timbul ketika melepaskan atau mengabaikan suatu kewajibannya. Oleh karena itu, perlunya mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor moral yang mempengaruhi fungsi moral tersebut dengan cara menekankan bahwa pada dasarnya faktor tersebut merujuk pada bidang organisasi informal. Mungkin saja itu, Pak Farhan, bagaimana dengan tanggapannya? Apakah ada sanggahan Tapi atau Pak Farhan. Sudah terjawab, Pak. ayo, Baik, makasih. terima kasih. Terima Saya mau kasih. bertanya Pak Vicky. Silakan Ya, Bu. Bu, silakan. Tadi membahas tentang manajemen ilmiah ya Pak ya. Ya, Saya Bu. mau nanya gimana sih gimana awalnya munculnya manajemen ilmiah pada awal abad ke-20 pada saat itu Pak? Makasih. Baik Bu, saya akan langsung untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sarah terkait manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah di sini, ilmu manajemen muncul setelah negara-negara Eropa, Barat, dan Amerika dilanda revolusi industri yang terjadi sekitar awal abad ke-20, yaitu mulai ditinggalkannya prinsip-prinsip lama yang sudah tidak efektif dan efisien lagi. Teori manajemen ilmiah muncul sebagian dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas di awal abad ke-20, terutama Amerika Serikat. Tenaga kerja terampil amat terasa kurang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan menaikkan efisiensi pekerja. Mungkin itu saja menurut saya, Bu Sarah. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah masih ada tambahan atau sanggahan? Ya, Kasih. terima kasih Pak atas penjelasannya. Sudah cukup besar. Ya, Izin Bu. satu kali lagi, Bu, boleh bertanya? Mau saya Silakan Pak. bertanya ke Ibu Carmila. Oh iya, silakan Pak. Ya, nanti ke Bu Carmila juga satu ya. Ya, sini saya mau bertanya, di mana dan bagaimana ide-ide manajemen tercermin dalam kurikulum sekolah komersial pertama dan tingkat komersial di universitas di Eropa, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya.
eh, seperti yang kami bahas bahwa ada ide-ide manajemen yang tercermin dalam kurikulum sekolah komersil di mana di Eropa yaitu ada beberapa ide yang saya sempat tangkap di sini bahwasanya yaitu yang pertama itu adanya pendidikan praktis di mana sekolah tingkat di mana tingkat Universitas Eropa memberikan pelatihan praktis dalam bidang akuntansi, keuangan, pemasaran dan manajemen. Jadi di sini istilahnya siswanya diberikan keterampilan dan untuk mengelola bisnis itu sendiri secara efektif. Kemudian yang kedua itu adanya pemahaman teoritis mencakup konsep-konsep manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Jadi di sini sudah masuk pada konsep-konsep manajemen itu sendiri. Jadi tuntutannya di sini bagaimana siswa belajar secara teori dan bagaimana juga dia belajar dasar prakteknya. Jadi dikombin antara teori dan praktek. Kemudian yang ketiga itu adanya etika bisnis. Kurikulumnya di sini mencakup tentang etika berbisnis, bagaimana berbisnis, bagaimana bertanggung jawab terhadap suatu perusahaan tersebut, dan siswa juga di sini diajarkan pentingnya integrasi dan bagaimana keberlanjutan dalam praktek bisnis tersebut. Kemudian yang kelima adanya studi kasus sekolah komersil pertama di Universitas Eropa itu sering menggunakan studi kasus untuk mengajarkan konsep-konsep manajemen itu sendiri, di mana siswanya diberikan teori sesuai dengan bagaimana perkembangan bisnis yang berjalan pada saat itu. Kemudian yang saya pahami yang terakhir itu adanya kepemimpinan seperti pembelajaran tentang kepemimpinan dan pengembangan keterampilan secara interpersonal diperlukan untuk mengefektifkan seorang manajer atau seorang siswa bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam suatu tim dalam memecahkan suatu konflik. Jadi ada lima ya kalau ada lima. Pertama pendidikan praktis tadi, pemahaman teoritis, etika bisnis dan studi kasus serta kepemimpinan. Bagaimana Pak? Apakah Iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya rasa sudah jelas yang Ibu jelaskan. Baik, terima kasih Pak. Masih ada lagi Pak? Ya, saya Bu Carmila Bu. izin. ya Pak, silakan Pak Pak Reski. Boyke dulu atau Pak Boyke dulu. Saya Ada dulu. Pak Boleh. Boyke, masih ada pertanyaan? Izin Silakan Bu Pak. Carmila, sedikit aja tadi Iya. Ibu menjelaskan terkait dengan gagasan utama manajemen Owen pada masa itu. Mungkin bisa jelaskan secara singkat Bu, gagasan utamanya apa aja Bu, izin. Iya. Terima kasih Pak Boyke. Seperti yang dijelaskan tadi, yang saya paparkan juga tadi bahwasanya ada gagasan utama manajemen R. Owen yaitu pada tahun 1971 sampai 1858. Pak Boyke belum lahir ya saat itu. Jadi di sini kita ketahui dulu bahwasanya Robert Owen itu adalah seorang tokoh yang dikenal dengan kontribusinya dalam pengembangan pemikiran manajemen. Di sini gagasan utama manajemennya itu diusung adalah konsep bagaimana tanggung jawab soal bisnis. Ini juga ada kaitannya tadi dengan pertanyaannya Pak Farhan yang saya jelaskan, bagaimana Owen percaya bahwa perusahaan harus bertanggung
tanggung jawab tidak hanya terhadap keuntungan finansialnya saja, tetapi bagaimana dengan kondisi kesejahteraan dan kondisi para pekerja tersebut. Owen juga memperjuangkan kondisi kerja yang manusiawi, misalnya upah yang layak, jam kerja seorang karyawan yang wajar, lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang aman, serta Owen juga memperjuangkan bagaimana hak-hak pekerja. Seperti halnya misalnya larangan bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Kalau misalnya kita di Indonesia kan anak-anak di bawah usia 12 atau itu adalah bukan haknya mereka untuk bekerja. Begitupun dengan Owen di masa saat itu. Mereka memperjuangkan hak bagi anak-anak di bawah usia tertentu untuk pembatasan bekerja. Selain itu, Owen juga memperkenalkan konsep koperasi pedesaan di mana para pekerja dapat memiliki bagian dari perusahaan dan partisipasi untuk keuntungan suatu perusahaan tersebut. Jadi di sini Owen dikenal karena kontribusinya untuk memperjuangkan tanggung jawab sosial, bisnis dan kesejahteraan pekerja secara manusiawi dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Boyke. Bagaimana? Iya, Bu Carmila, terima kasih. Berarti yang Ibu jelaskan tadi, halo, Ya, Ya. ya silakan Pak Boyke. terkait dengan anak di bawah umur nggak boleh diperkerjakan ya, Bu ya, menurut Iya, iya, apa dia namanya, memperjuangkan menurut hak-hak Robert Owen ya, ya, hak-hak Hak- anak yang anak bisa di bawah umur. bekerja. Ya, Iya. terima kasih Cuma Bu. iya, sedikit saya tambahkan Pak Boyke, cuma Boleh. tadi saya kasih contoh bahwasanya kita di Indonesia ya di bawah 12 tahun itu sampai tamat kan kita di Indonesia kan sampai tamat SMA ya baru bisa bekerja. Iya. Bekerja ya, 17 Di tahun. sini juga di chapter yang saya paparkan itu dia hanya Owen itu memperjelas hanya hak-hak bagi seorang pekerja, tetapi saya belum menemukan juga di sini batas standar umur berapa baru dibolehkan untuk bekerja. Iya, Makasih iya. Pak Boyke, Terima kembali ke kasih Bu moderator. Carmila, terima kasih buat Iya. semuanya. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Makasih Pak. Masih ada pertanyaan Bapak-Bapak, Ibu? Kalau saya rasa cukup. Tidak ada lagi? Pak Reski. Oh, Pak Reski ada mau bertanya, Pak? Masih bisa. Masih ada Pak Rizky? Silakan Pak. Moderator masih bisa. Kayaknya suara tidak kedengaran Pak Rizky. Masih bisa. Ya bisa Pak. Iya, Mike. Bu moderator. Ya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya cuma satu. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Muhammad Vicky. Ya. Judulnya tadi tentang manajemen sekolah, manajemen barat pada abad ke-20 ya. Yep. Yang akan bagaimanakah teori manajemen klasik ini dapat mempengaruhi praktik manajemen modern pada sekolah manajemen barat di abad ke-20. Itu saja pertanyaan saya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Baik, menurut saya di sini ini mencerminkan minat dalam memahami sejarah dan evolusi pemikiran manajemen serta pengaruhnya terhadap praktek manajemen kontemporer. Menurut saya itu Pak, mungkin ada tambahan atau dari teman-teman. Bagaimana dengan Pak Rizky? Masih ada Pak Rizky bertanggapi? Oh ya, intinya di sini kita sudah bisa memahami ya tentang bagaimana sekolah di manajemen barat pada abad ke-20. Dan kalau saya lihat memang mempengaruhi untuk modern supaya lebih kepada pengelolaan manajemen yang baik dari pendidikan ya, pendidikan di masa modern pada saat itu. Mungkin itu saja, mungkin tambahan saya.
karena mengingat waktu juga barangkali, jadi saya tidak terlalu menjelaskan secara rinci. Terima kasih. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Masih ada, Iya. Bu? Saya sudah tidak ada, tapi mungkin sekiranya mungkin mewakili teman-teman kalau ada yang yang belum pas terhadap jawaban yang kami berikan karena ini belajar masalah filsafat, insya Allah semoga Prof nanti dengar di YouTube nanti recordnya bisa membenarkan jika dari kami ini ada kesalahan dalam menjawab ataupun memberikan materi kepada teman-teman. Iya Ibu, betul. Yang namanya kesempurnaan hanya punya Tuhan, kekurangan hanya punya kita. Ya, Pak Boyka. Masih ada lagi atau tidak ada? Cukup, Bapak-Bapak, Ibu? Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas presentasi malam ini. Boleh difoto dulu mungkin Bu? Ya, kita foto dulu. Oke. Baru ditutup. Oke. Yang foto siapa Bu? Ada Vicky. Vicky. Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, selamat tidur, mimpi yang indah. Kita Satu minggu itu kan maksudnya satu pertemuan, Cito.